Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kajian kita hari Selasa subuh yang lalu antara lain bahwa ketika kita sujud ada 7 anggota tulang kita atau 7 bagian daripada badan kita yang harus tercecah menempel ke tempat sujud. Yang pertama kening dan hidung 1. Yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan. Yang keempat kelima 2 lutut. Dan yang keenam serta ketujuh 2 ujung-ujung jari-jari kaki. Kemudian kesimpulan yang kedua, di satu saat, di satu ketika boleh tempat sujud kita dialih, dikasih alas. Misalnya sahabat dulu karena tidak tahan panas, maka di antara mereka ada yang mengalas tempat sujud dengan kain. Atau di masjid tertentu bagi orang yang alergi, bisa jadi tikarnya lah usang atau lah kumur atau lah bau sementara dia alergi, maka boleh ke tempat sujud itu dialih dengan kain, bisa dengan sapu tangan atau bisa dengan sejadah ketek kalau memang alasannya itu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, bukan berarti menganggap diri bersih dan suci, tapi alergi. Karena Rasulullah SAW itu dulu beliau suka sujud langsung ke tanah, tidak pakai alih. Nah, dawak kan dipakai alih ini. Kemudian posisi kaki ketika sujud, ada yang berpendapat dirapatkan, ada yang mengatakan direnggangkan sejengkal. Jadi ada yang memahami renggang, ada yang rapat. Dan penjelasan panjang lebar lah kita sampaikan hari yang lampau. Tidak ada masalah. Bagi yang merenggangkan sejengkal, karena itu yang populer di kita dulu. Dan itu apa yang dipahami oleh Asy-Syafi'iyah. Bagi yang merapatkan, ulama-ulama yang mengatakan memang rapat, dirujuk daripada sekian hadis. Jadi masalahnya wilayah perbedaan pemahaman. Kedua-duanya sama-sama boleh, tapi pegang satu-satu. Kadang-kadang itu jangan cek-cek pegang. Lalu dalam sujud itu sendiri boleh lama, selama apapun yang kita suka, asalkan salat sendiri. Kalau salat berjamaah tidak bisa, karena kita dalam salat jamaah terikat dengan imam, dan imam harus memperhatikan kondisi makmum. Jadi kalau kita ingin lama-lama sujud dan ingin banyak-banyak doa dalam sujud, salat sendirian, itu salat sunat. Karena salat fardu kita laki-laki lebih ditekankan untuk berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Maka siapa yang ingin berlama-lama sujud selama apapun, bahkan kalau ingin sama dengan Rasulullah, malah beliau sujud sepanjang berdiri, di mana beliau berdiri membaca surah Al-Baqarah. Bahkan pernah beliau baca 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Selama 70 beliau sujud. Ayat yang boleh baca itu bacaan sujud dan doa-doa. Kalau ingin tak itu je, tak masalah. Pergi salat seorang.
Kemudian kesimpulan terakhir, menspesialkan sujud terakhir saja untuk lama dan berdoa. Kalau menspesialkan, jangan. Seakan-akan hanya di sujud terakhir saja. Padahal di semua sujud kita boleh berdoa dan disukai berdoa. Kan sadakek-dakek seseorang kepada Rabbnya, kepada Tuhannya dalam salat ketika dia sujud. Maka kita disuruh berbanyaklah doa ketika sujud. Di sujud yang mana tidak dijalihkan, berarti semua sujud. Asalkan kalau salat berjamaah jangan tercecer, jangan tertinggal daripada imam. Kadang-kadang ada sebagian orang agak tagih ya. Tagih aku tahu tagih ya. Tagih aku agak suka ketika salat jamaah tu lambik daripada imam. Ketika sujud misalnya imamnya lah duduk hanya lama dia apa. Agak tagih ya namanya. Dicadiknya salat sunatnya berikutnya sebentar lah. Ketika salat jamaah semua itu gayanya. Kalau ada orang yang begitu, kita usulkan janganlah begitu. Karena kita yang terbaik mengikut imam langsung. Imam bangkit, kita bangkit. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita duduk. Kalau ini lama-lamanya salat seorang, dia khawatir nanti kita bertikai dengan imam. Intinya dalam sujud kita boleh berdoa, boleh lama-lama di sujud manapun, tidak menspesialkan hanya sujud terakhir. Tapi bagi yang ingin berdoa lama-lama sujud terakhir tidak perlu masalah, silakan, asalkan jangan anggap hanya di sujud terakhir saja. Kira-kira itu kesimpulan kaji yang lama atau seminggu yang lalu, sekedar untuk mengenalkan. Pokok kini kita masuk kepada berikutnya, namanya duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, baina sajdatain namanya. Duduk itu dibagi tiga. Yang pertama duduk antara dua sujud, namanya duduk iftirash. Yang kedua duduk jilsatul istirahah, duduk istirahat. Yang ketiga duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk terakhir. Kaki kiri diselempangkan, disilangkan ke arah kanan, lalu panggul kiri langsung ke lantai. Namanya tawarruk. Kalau iftirash duduk antara dua sujud. Nah, yang kita pahami duduk antara dua sujud dulu. Duduk antara dua sujud itu duduk yang dilakukan ketika bangkit daripada sujud pertama. Di duduk itulah kita berdoa. Ketika duduk itu memang hanya untuk berdoa. Di duduk kita tidak ada berzikir, karena masa untuk berzikir ketika sujud. Duduk spesial doa. Doa terpendek, doa teringkas. Bagi siapa yang tak gagih, nangis capek, Rabbil fili. Minimal. Rabbil fili itu minimal. Berarti siapa yang tersasak, siapa yang tak gagih dan tak kaja, tak gului, bolehnya bacaan itu ringkas-ringkas. Tiba di sujud, ya subhan rabbil a'la, Allahu akbar rabbil fili, Allahu akbar subhan rabbil a'la, Allahu akbar, bangkit ke atas. Ruku bacalah ayat pendek, ruku bacalah nanti bacaan ruku yang pendek, subhan rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar subhan rabbil a'la, Allahu akbar rabbil fili, Allahu akbar subhan rabbil a'la, Allahu akbar atahiyat. Bagi siapa yang waktu kepepet, seperti kita ambil contoh orang ke salat subuh, kita belum sempat salat sunat fajar, kita lihat waktu masih ada dan disyaratkan pada kita masih ada waktu tapi capek, potong salat.
bacaan pendek. Bacaan terpendek ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Bacaan terpendek. Yang penting jangan sampai tidak tumak ninah. Sebagaimana kita jadihan, tumak ninah itu diam sejenak, sekitar 1 kali bacaan tasbih antara 2 gerakan. Tiba di sujud, gerakan ke bawah, gerakan ke atas. Dari atas seko duduk sujud ke bawah. Itu gerakan kedua. Diam sebentar antara 2 gerakan itu namanya tumak ninah. Sekedar 1 kali bacaan tasbih. Tumak ninah wajib hukum dalam salat. Bahkan dianggap tidak sempurna. Malah ada yang mengatakan batal kalau tidak tumak ninah. Jadi walaupun kita mengambil bacaan terpendek, bacaan teringkas seperti Subhana Rabbiyal A'la, tapi tetap kita diam sebentar. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Diamnya penting. Diam, jangan sambil berjalan. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, Subhanallah, Allah. Itu tidak ada diam. Dia hendakkan kita membaca bacaan dua itu, pendek itu kita baca Rabbighfirli misalnya, Rabbighfirli. Tetap kita harus diam, tidak bergerak antara dari sujud ke duduk ke sujud, diam sebentar. Dalam diam itulah kita baca Rabbighfirli. Itu namanya bacaan paling ringan, paling enteng, paling ringkas. Atau Rabbighfirli, ya bacaan untuk minta ampun. Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, ampunkan dosaku. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunkan dosaku. Lalu sujud balik. Dan sebagaimana kita kecen cakap tu, duduk antara 2 sujud adalah duduk untuk berdoa. Setelah kita sujud mengucapkan tasbih, lalu duduk spesial untuk berdoa. Yang terpendeklah kita baca Rabbighfirli. Yang agak panjang Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Dan ada juga bacaanlah himpunan dari berbagai macam riwayat, digabung-gabung menjadi 8. Anak diajarkan kepada kita sejak sekolah ngaji di surau-surau. Paling tak ambo dapat pelajaran itu ketika sekolah-sekolah di semua ngaji 8 bacaan. Nah 8 ko lah gabungan. Sebagian ulama menyatakan walaupun gabungan daripada hadis-hadis dibolehkan. Namanya 7 waw. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu an. 8. Namanya 8 waw. 8 bacaan. Pertama minta ampun, Rabbighfirli. Yang kedua minta rahmat, warhamni. Yang ketiga minta dicukupi, wajburni. Yang keempat minta ditinggikan derajat, warfa'ni. Yang kelima minta petunjuk, wahdini. Yang keenam minta rezeki, bukan minta pitih, minta rezeki. Berapa 6? Yang ketujuh wahdini, minta ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. 6 warzuqni apa lagi? Wa'afini wa'fu anni. 8. Kita cuba memahami 8 ke dulu.
Cuma kita ingatkan nan gabuang modai koko tidak dijumpai dalam hadis Nabi yang modai itu susunannya. Ada sebanyak 5 riwayat hadis. Masing-masing riwayat itu berbeda redaksinya. Lalu ulama-ulama menghimpun menjadi 8 bacaan doa. Ya, menjadi 8 bacaan doa. Dan 8 ko gabungan susunan telah dihimpun oleh para ulama. Dan beliau-beliau sebagian ulama mengatakan boleh, karena semua-muanya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Kalau tidak suka, kalau tidak setuju, baca saja dan jaleh-jaleh. Rabbi filih, atau bacaan lain. Ini bacaannya banyak. Kita nukil satu hadisku langsung sumbernya kita baca. Hadis misalnya riwayat Imam Tirmizi, bunyinya Allahumma fili warhamni, Allahumma fili warhamni wa'afini wahdini warzuqni 5. Itu salah satu versi bacaan. Allahumma fili warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nak ada 3 lain. Di riwayat lain ada sabit dan cek lain. Kalau ada cek lain digabung menjadi 8. Siapa menganggap dan 8 ko misalnya tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya atau bid'ah, tidak usah baca. Dawak nan jale-jale salah baca nan jale-jale. Tapi sejauh ko ulama-ulama para ahli fikih menganggap membolehkan semua bacaan-bacaan itu digabung menjadi satu bacaan, menjadi 8. Jadi 8. Kita ulama lihat, bagi kita yang berprinsip tidak ada mari itu Nabi majan doh, tidak ada susunan mari itu doh, yang ada cuma 5-nya, iko disusun-susun orang, tidak usah amalkan, tapi orang yang cecek, tidak usah amalkan orang yang cecek. Kalau ambo sampai kini masih memaci ajaran itu, masih memakai. Karena ambo mengetahui bahasa itu tidak sembarang ulama, tidak ustaznya cek, tidak ulama. Para mujtahid cek. 8. Nah, 8. 8 ko kita coba menjadikan sekedarnya saja. Tapi kita ulama lihat duduk antara 2 sujud itu disebut dengan duduk iftirash. Anan iftirash, mendirikan kaki kanan lalu mematahkan ujung-ujung jari menghadap kiblat. Kemudian kaki kiri dipatahkan seperti duduk seperti biasa. Lalu panggul kiri berada di atas telapak kaki kiri, namanya iftirash. Kalau bahasa gurumu melapik, kan firas tikar. Jadi kaki kiri itu terhampar ke lapik, iftirash. Duduk iftirashku untuk duduk antara 2 sujud dan duduk istirahat. Tapi ada yang pendapat dulu tidak ada. Dulu 1 toh saja wakno. Dulu di Indonesia pada umumnya 1 toh, 1 toh sama saja. Tapi setelah datang guru-guru kita yang luar biasa, kata murid-murid beliau, maka ada pemahaman seperti pemahaman Syekh Utsaimin dan lain-lain, bahwa duduk terakhir kalau salatnya 2 rakaat seperti salat subuh dan salat-salat sunat, duduknya iftirash, tidak duduk mencor. Sekian dalil-dalil, alasan-alasan. Ko namanya perbedaan pemahaman. Nantilah akan kita jadikan di ketika duduk tasyahud. Yang jadi nang kita kerajaan ketu kita paham jangan so. Sebab kadang-kadang di sebagian orang dapat kaji baru, langsung sebutkan lama. Seakan-akan lama ko salah. Kita belajar mengko dulu, kok alasan. Tiba kaji baru, de ustaz ko bagana begini, langsung sebab besok. Langsung lama itu dianggap salah.
Amaraso pemahaman takiko ndak lo tapik, ndak lo benar. Ndak lo benar, ndak tapik dah. Sebelum kita menjalihkan. Nah, kini kau balik kita cakap. Duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Duduk iftirash untuk duduk antara dua sujud dan duduk istirahat. Ada dua istirahat dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, duduk sebentar. Istirahat. Jilsatul istirahat. Tidak langsung kata itu. Dari sujud langsung kata. Tapi istirahat sejenak. Iko dianggap dan dipahami oleh beliau-beliau para ulama kita adalah sunnat hukum. Tidak masuk rukun, tidak wajib. Berarti orang yang langsung dari sujud langsung kata, tidak masalah. Cuman masalahnya beko ketika imamnya duduk istirahat, nya indak, dulunya pada imam. Terulang misalnya si imam dari apa? Dari sujud kata duduk rakaat kedua. Allahu Akbar, duduknya sebentar. Awak yang nak mangkai itu, berarti kita terlangsung pada imam. Kalau murid pemahaman bo, duduk istirahatlah. Setidak-tidaknya supaya kita kau jangan terdahulu pada imam. Nah, masih istirahat. Mambil angok sebentar. Yang ketiga, bagi kita adalah tua-tua. Beko paniang langsung kata. Kalau bahasa kami tian di sini tacereda beko. Tacereda ya. Anan tacereda genggang Pak. Ngerti? Karena kita adalah tua-tua kan ndak sacampin. Tahu campin? Ndak selincah orang muda oleh. Allahu Akbar, duduk sebentar. Duduk sebentar tu mulai duduk antara dua sujud baru katih. Tagak katih ku pun beda-beda lo. Sajak daripada Syekh Albani mengeluarkan buku namanya Aslu fi Sifati Salatin Nabi. Beliau memahami mereka. Sehingga ada orang nama mereka katih, namanya Ajin. Ada nama lama saya ko. Iko pun masalahnya perbedaan sisi pandang saja. Nanti kita jelaskan itu. Tapi malah kita pahami dulu. Tidak masalah itu sisi pandang saja. Nah, kini kau balik kita ke bacaan sujud. 8. Duduk itu untuk berdoa. Tujuan berdoa meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Kalau kita perhatikan doa duduk antara 8 kau luar biasa. Jika kita paham. Yang pertama minta ampun. Rabbighfirli. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku. Yang kedua, warhamni, minta rahmat. Rahmat yang kita minta, rahmat khusus. Rahmat terbagi dua, rahmat umum, rahmat khusus. Rahmat umum, seluruh makhluk dapat. Diminta dan diminta. Kafir atau Muslim, orang taat atau orang maksiat, semuanya dapat rahmat Allah. Namanya rahmat ammah. Ada rahmat ammah, rahmat khusus, rahmat umum. Semuanya dapat sinar matahari, dapat hujan. Semuanya bisa menghirup udara dengan bebas. Semua isi bumi bisa dimakan. Itu contohnya rahmat umum, tanpa membeda-bedakan Muslim atau kafir. Sia saja makhluk Allah dapat rahmat umum. Jadi kalau orang beriman, orang Muslim minta rahmat, anda mintanya rahmat khusus. Warhamni, beri aku rahmat khusus. Rahmat khusus tergantung yang kita minta. Warhamni. Pertama minta ampun atas semua dosa dan salah. Karena kita tidak pernah lepeh daripada salah dan dosa. Selagi kita manusia, selagi kita hidup, ada dosa, salah dan dosa kita. Bahkan dalam salat sendiri pun bersalahnya kita. Dalam salat sendiri pun ada kelemahan, ada kekurangan kita, ada ketidakkhusyukan kita, ada ketidaksempurnaan kita. Itu pun perlu kita minta ampun. Rabbi fili warhamni wajburni.
Orang-orang mencemang kepada saya, ajburni cukupi aku. Salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. 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 Salah satu pengertian Al-Jabbar yang mencukupi kebutuhan makhluknya. Dan yang menjamin kecukupan untuk makhluknya. Makhluk-makhluknya yang lemah, yang kurang, yang mengalami berbagai macam hal problem hidup, mintalah kepada Allah Al-Jabbar itu, wajiburni. Ya Allah, beri aku kecukupan. Beri aku kesempurnaan lah. Karena jabar itu artinya menempel kan. Kalau bahasa orang Minang lah dulu, lamah dibilai, wajiburni namanya. Cabiak di sisi wajiburni, berlubang ditumbuk wajiburni. Kalau pendek diperpanjang wajiburni. Itu wajiburni. Lunga diparek wajiburni. Jadi istilahnya wajiburni itu kalau kita bahasakan, kita minta diservis. Minta diservis, minta kita diperbaiki oleh Allah. Sia saja yang punya motor, kendaraan bermotor, itu perlu diservis. Karena lah ngadat, larinya nak kencang, nak lama dibawa oleh. Nah, kita dalam salat meminta itu kepada Allah, wajiburni. Jadi bukan hanya minta cukup, tapi meminta kita kepada Allah agar kita diberi sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dan itu sesuai dengan yang sedang kita alami. Maka wajalah wajiburni. Jadi wajiburni, ya Jabbar ijburni. Ya Jabbar ujburni. Wahai yang maha mencukupi makhluknya, memperhatikan makhluknya, menjamin makhluknya, aku sekarang sedang begini, wajiburni. Jadi wajiburni itu balik kawak balik. Minta ampun, minta rahmat, minta dicukupi, wajiburni. Warfa'ni, minta ditinggikan. Minta tinggi derajat di sisi Allah. Di sisi manusia tidak usahlah kita minta tinggi. Warfa'ni, tinggikan, angkat derajatku di sisimu. Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang beriman. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rafi', yang meninggikan. Di antara sekian nama-nama Allah, salah satunya Ar-Rafi', yang meninggikan, yang mengangkat tinggi nama, yang mengangkat tinggi, yang meninggikan Rafi'. Kepada Al-Rafi' itulah yang kita minta, warfa'ni, tinggikan derajatku, posisiku, kedudukanku di sisimu. Termasuk nanti angkat tinggi derajatku di surga. Allah meninggikan derajat hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang berilmu, antara lain. Maka kalau ingin tinggi derajat kita isi Allah, tambah-tambah ilmu, tambah-tambah iman, perbanyak amal, dekatkan diri kepada Allah. Karena Allah akan meninggikan derajat orang yang dekat kepadanya. Itu warfa'ni. Di dunia, di alam barzah setelah mati, kita minta supaya kita ditempatkan di posisi yang tinggi di alam barzah. Karena di alam barzah nanti ruh-ruh kita pun berbeda-beda tempat. Yang kita minta di alam barzah pun tinggi posisi kita. Dan di akhirat ditinggikan posisi kita sampai nanti masuk surga. Bahkan dikatakan surga itu jannatun aliyah. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kita minta nanti di surga. Bahkan seorang hamba Allah setelah mati pun diangkat tinggi derajatnya lantaran doa anak. Bistighfari waladika laka. Iko karena permintaan ampun putramu, hambamu, anakmu untukmu, sehingga derajatmu tinggi. Derajat ibu bapa kita bisa tinggi di sini kalau kita doa. Selalu kita mintakan ampun tinggi. Namanya warfa'ni. Arabi fili, warhamni, wajibuni, warfa'ni. Kau ringkas saja kah? Jali waktu warfa'ni. Sudah warfa'ni? Ini kalau dipenggal lupa loh kah?
Warzuqni rezeki. Orang-orang atau awak, kalau orang tu awak kurang. Dan tak bayang dah rezeki ku piti. Rezeki ku nak piti. No? Saja pemberian Allah, karunia Allah rezeki. Baik yang berbentuk materi ataupun yang tidak berbentuk materi. Guru mengaji, guru menerangkan, paham kita dapat rezeki kita. Sehingga kita baca warzuqna fahman wasi'a. Misalnya bertanya ke bapa, "Le paham ibu bapa lain lah dapat rezeki." Rezeki yang tidak berbentuk materi. Di dalam doa kita kan begitu, Allahumma zidni ilman nafi'a. Warzuqna fahman, warzuqni fahman wasi'a. Beri aku rezeki yang rezekikan aku pemahaman. Jadi orang yang dapat pemahaman dapat rezeki. Contoh, hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi nabi itu dapat rezeki. Jadi rezeki tidak boleh kita pahami dan kita dibatasi hanyalah materi atau piti. Luas rezeki. Tergantung kita ketika salat dan kita minta rezeki itu apa. Warzuqni tak bayang di benak kita. Warzuqni, beri aku rezeki, tambah aku rezeki kepada Allah yang bernama Razak. Rezeki apa saja? Iyalah. Bahkan kesehatan termasuk rezeki. Kebahagiaan termasuk rezeki. Kenyamanan termasuk rezeki. Jadi kita tidak hanya memahami rezeki itu yang berbentuk benda-benda. Juga termasuk yang sifatnya bukan benda. Warzuqni. Dah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, Rabbi fili. Ketika kita baca Rabbi fili, yang terbayang kita nama Allah Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir. Warhamni Ya Rahman, Ya Rahim. Warhamni. Wajiburni Ya Jabbar. Warfa'ni Ya Rafi'. Ya. Warfa'ni Ya Rafi'. Warzuqni Ya Razzaq. Ya Razzaq. Wahdini, tunjuki aku, Ya Hadi. Salah satu nama Allah Hadi. Wahdini, tunjuki aku. Bukan petunjuk dapat hidayah. Kalau hidayah spesial adalah terbukanya hati menerima keimanan, kebenaran, itu hidayah. Tapi yang kita minta wahdini, tunjuki aku dalam hal-hal yang aku tidak tahu. Aku butuh bimbingan, butuh arahan. Buku tuntunan, tunjuki aku agar selalu aku dalam yang lurus. Bukan petunjuk dalam arti petunjuk dari kafir ke Islam. Daripada syirik ke mukmin, enggak. Tapi petunjuk, kita butuh petunjuk dalam kehidupan. Tunjuk ke aku supaya lurus hidupku. Supaya terpimpin, supaya terarah. Supaya jangan sesat, jangan salah dalam hidupku. Wahdini. Jadi Ya Hadi, wahai Allah yang beri petunjuk, wahdini. Tinggal dua lagi, wahdini. Wa'afini, afini, beri afiat aku. Beri afiat aku. Afiat itu orang sering pahami dengan sihat. Sebenarnya sihat termasuk afiat. Afiat adalah keselamatan. Keselamatan, keamanan, keterhindaran daripada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, keselamatan, keterhindaran, terjauh dari berbagai macam yang tidak kita inginkan. Itu makanya kita nasihat afiat. Selamat, aman, damai, afiat. Siapa yang Allah beri afiat, makanya lah Allah beri karunia tertinggi setelah keimanan. Setelah keimanan, karunia tertinggi afiat. Afiat mencakup kesehatan. Aman-aman saya, afiat. Senang-senang saya, afiat. Damai-damai saja, afiat. Tak ada nak sakit, tak ada nak kurang, afiat. Afiat.
Nabi minta afiat kau di pagi hari dan sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Siapa yang diberi afiat berarti inilah diberi sepertiga dunia. Sepertiga dunia. Jadi afiat kau entah bayang di sebagian orang bisa jadi sehat, bukan hanya sehat. Afiat dalam agama berarti jangan agamonyo salah. Afiat dalam kehidupan dunia, jangan ketika hidup dunia aku selesai, itu afiat. Afiat dalam keluarga, bagaimana keluarga itu aman-aman. Afiat dalam harta, bagaimana rezeki itu halal, itu afiat semua. Jadi afini, wa'fu anni, beri maaf aku, dibuka dengan minta ampun, disudahi dengan minta maaf. Itu namanya Rabbi fili, kalau bahasa orang kampung Ambok. Khatam kasah, wa'afini, kata maluh. Kalau Rabbi fili dia awalnya adalah tangguk jarang, afini, tangguk rapi. Afini itu maaf. Nama nanti cici-cici, nama nanti tinggal dimaafkan. Lepan jadinya. Bersungguh-sungguhlah membaca doa itu. Khusyuklah. Karena siapa yang dagih oleh Allah 8 perkara itu tidak boleh. Tidak berdoa sebenarnya. Depik 8. Tapi bisa jadi orang tidak sungguh-sungguh berdoa. Atau tidak paham yang dibacanya. Tidak yakin, tidak serius, sekedar membaca. Kalau orang sekedar membaca kan bisa tergagih. Allahu Akbar. Bifili warhamni wajibuni warfani warzuqni wadini wafini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Kalau berdoa aku lembe-lembe. Nikmatilah berdoa itu. Nikmati doa itu. Rabbi fili. Tak bayang kita minta ampun. Warhamni, kita minta rahmat dan kita butuh rahmat Allah. Wajibuni, kita minta kepada Allah agar kita dicukupi, diperhatikan, diberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Wajibuni, warfa'ni, tinggikan aku ya Allah. Seterusnya begitu. Jangan buru-buru, jangan terkaja-kaja. Jadi lah salamu ko kita minta na salapan ko. Antale mo kabu atau tidak. Kalau lu mo kabu alai pelok elek cara berdoa. No doa tu. Doa tu. Ko keterangan ringkasnya, kalau panjang lebar nak mungkin waktu nanti kalau ada waktu kita terang pada. Kesimpulan kaji kita sebelum kita bubar, pertama duduk antara dua sudut itu duduk untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, duduk rancak-rancak kami tumak ninah. Lalu ajukan doa. Ini kalau kita kau minta, sesama kita saya minta, duduk rancak-rancak. Basitinah namanya. Basitinah, duduk kami rancak-rancak. Baru mengecek. Kau sambil lalu saya. Maka rancak-rancak duduk lu, rancak posisi. Baru ajukan permintaan Rabbi fili. Minimal Rabbi fili. Kemudian kesimpulan berikutnya, duduk antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Dan duduk cokot dibagi 3. Dalam kajian selanjutnya kalau masih ada waktu nanti kita jalankan beda-beda duduk. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat karena harilah siang kadang. Semoga apa yang kita pelajari menambah pemahaman kita terhadap apa yang kita laksanakan dalam ibadah harian kita. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi